back to Stema Talk Podcast yang selalu menghadirkan tema-tema menarik untuk penonton Stella Maris TV. Sebelum perkenalan dengan narasumber hari ini, saya Maria Pinkan yang akan memandu podcast kita hari ini dari awal sampai akhir. Di masa tumbuh kembang anak, peran orang tua tuh dalam sekolah nggak bisa dipisahkan, justru harus berjalan beriringan. Apa yang ditanamkan di rumah perlu diperkuat di sekolah, begitu juga sebaliknya. Ketika keduanya saling bekerja sama, anak bukan cuma merasa dicintai, tetapi juga punya rasa percaya diri untuk berkembang dan mengeksplorasi potensinya. Nah, di Stema Talk Podcast kali ini, kita akan ngobrol lebih dalam tentang bagaimana peran orang tua dan sekolah dapat mendampingi tumbuh kembang anak agar lebih berani, mandiri, dan siap bersinar. Sebelum masuk ke pembahasan kita hari ini, kita kenalan dulu yuk dengan Miss yang sudah hadir bersama kita hari ini. Halo Miss, boleh kenalan dulu? Hai. Halo. Halo Miss, boleh kenalan nggak? Perkenalkan namanya dan sekarang di Stella Maris lagi ngajar di kelas berapa Miss? Dari aku dulu ya. Oke. Halo, nama saya Miss Grace. Kebetulan di tahun ini saya ngajarnya di kelompok bermain atau kelas KB, seperti itu. Hai Miss, ketemu Hai. lagi. Aku Christine. Sekarang masih di kelompok bermain karena 10 tahun terakhir ini di kelompok bermain. Wow. Miss, jangan salah lu. 23 tahun aku di sini Miss. Oh, jadi Miss sudah berkecimpung di dunia anak usia dini udah 23 tahun Miss. Betul. Wah, lama banget ya. Kalau Miss Grace? Saya mulai menjadi guru pendidik di anak usia dini itu dari tahun 2013. Udah belasan tahun ya. Berapa tuh? 13 tahun? Seperti itu. 13 tahun ya. Oke, Miss kan udah lama nih berarti di Stella Maris, Miss Christine dan Miss Grace. Kalau misalkan diminta untuk mendeskripsikan anak-anak di Stella Maris nih Miss dalam 3 kata, coba Miss. Apa Miss? Menurut aku anak-anak di Stella Maris tuh lucu, Mandiri. lalu mereka juga peduli dengan sesama temannya. Oke. Kelihatan banget juga tambahnya Miss ya. Ingin tahunya tuh. Jadi 4 nih, ingin tahu plus. Karena ada keterkaitannya dengan 4 karakter yang memang ditanamkan dari kita dari jenjang TK sampai SMA. Dan di TK itu ada 4. Oh iya, apa aja Miss kalau boleh tahu? Ayo Miss Grace. Mandiri, Ingin tahu, peduli, menghargai. Oke, Yeah. wah jadi ada 4 tadi, ada mandiri, ingin tahu, peduli, dan menghargai. Itu adalah karakter 4 karakter yang ditanamkan di TK Stella Maris. Miss, karena udah lama nih ngajar di sini, ada nggak sih Miss pengalaman yang lucu atau yang paling berkesan gitu selama mengajar sama anak-anak nih Miss? ada dong pasti. Coba boleh diceritain nggak? Dari Miss? yang paling lama dulu kali Boleh, ya. yuk. Ya. Yang paling berkesan nih, dan selalu berkesan itu setiap mau tahun ajaran, itu ajaran baru, murid-murid yang lama itu nggak mau naik kelas Miss. Jadi maunya di kelas yang dulu sama Missnya. Oh Jadi, gitu. aduh, itu senengnya Kak, ya ampun, terniang ya mereka itu mau sama Miss Christine aja, tapi ya padahal sudah dikasih tahu besok mau naik kelas, udah pinter, ganti guru, ganti teman, tambah banyak, tapi tetap aja dari sekian anak pasti ada satu yang setiap tahun itu nggak tahu kenapa ya selalu ada nggak mau naik kelas, mau pindah sama Miss aja. Nggak mau pisah sama Missnya ya. Gitu. Kalau Miss Grace ada nggak Miss? Kalau yang paling berkesan sih banyak ya tentu saja, tapi aku pilih 2 nih dari pengalaman mengajar di Stella Maris, ada 2. Yang pertama itu kita kan ngajar TK, Betul. otomatis mereka itu akan naik jenjang gitu kan. Jadi mereka kan nggak selamanya di TK, ada yang udah pindah ke SD atau bahkan ada yang di SMP seperti itu. Jadi yang paling bikin aku tersentuh itu adalah ketika mereka tuh sudah tidak di TK, mereka sudah SD atau bahkan di SMP atau di SMA ada murid saya, dia tuh masih ingat dan menyapa, "Hai Miss," gitu kayak, wah so sweet gitu, dia masih ingat. Soalnya kan kalau TK itu biasanya mereka masih kecil, beda kalau kita guru SMA pasti udah dewasa, sudah mengerti gitu. Kalau TK itu mereka masih bisa ingat gurunya waktu TK, itu adalah sesuatu hal yang menurut saya tuh
keren sih gitu, yang paling menyentuh. Terus ada momen waktu kita lagi mengajar, kebetulan saya ngajar bahasa Inggris. Biasanya saya campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu di kelas. Karena mengingat ada anak mungkin yang belum bisa terlalu lancar bahasa Inggris, alhasil saya harus pisah. Mengulangin kata pakai bahasa Indonesia lalu bahasa Inggris gitu kan. Ada satu momen saya tuh full English, saya tidak pakai bahasa Indonesia sama sekali. Ada satu murid itu dari awal saya ngomong, saya sudah perhatikan dia tuh melihat saya dengan wajah yang terkagum-kagum, bisa saya bilang seperti itu. Senyum, mata dia itu nggak lepas dari saya. Lalu bilang gini, begitu saya selesai ngomong dia bilang gini, wah Missnya keren sekali, bisa bahasa Inggris gitu. Itu yang momen lucu setelah ngajar gitu, saya keluar ketemu sama teman-teman sesama guru, saya ceritain tadi si anak A begini-begini, saya cerita tuh, wah itu kita jadi pembahasan yang lucu sih menurut saya gitu. Ada lagi nih Miss, waktu itu ada kejadian ya, kan tadi saya 23 tahun, ini murid ini kan dari awal masuk saya di TK ya. Iya. Berarti kan dari kecil. Suatu saat itu kita ketemu di lobi. Nyapa, hai Miss. Karena penampilannya udah seperti mami gitu. Saya bilang, iya mami, maaf mami siapa? Itu bukan mami ternyata, itu murid saya. Ya ampun, padahal itu kalau menurut saya itu kan di cabang yang waktu itu di sektor 14 kan selama waktu ada 3. Nah ini yang di sektor 14 dan dia masih ingat. Aku muridmu Miss, aku belum jadi mami. Tapi dia nyapa itu, aduh kayaknya luar biasa banget ya. Kayaknya nggak nyangka anak sekecil itu Bisa inget ya. belasan tahun. Oh iya, berarti kan kalau misalkan sampai gede itu dia masih inget Missnya, berarti pengalaman dia di TK itu sama Missnya sangat berkesan buat dia. Menyenangkan, Jadi betul. makanya selalu diingat terus. Nah Miss, biasanya berarti momen-momen anak-anak lucu-lucunya tuh di momen-momen taman kanak-kanak ini ya Miss ya? Pasti, karena kan mereka masih innocent ya istilahnya ya, gitu, masih lucu, polos, seperti itu. Oke Miss, sesuai dengan pembahasan kita hari ini, kita tuh mau bahas pertumbuhan atau perkembangan anak yang didampingi dengan kasih sayang baik di sekolah maupun di rumah dengan orang tuanya. Menurut Miss Christine dan Miss Grace sendiri, tumbuh dengan kasih itu tuh seperti apa sih Miss? Tumbuh dengan kasih itu kayaknya kalimat yang wow. Luas ya sebenarnya, dalam dan luas. Tumbuh dengan kasih pasti diharapkan banyak orang. Betul, Pasti kayak lagu kasih pasti lemah lembut, berarti Apa? harus lemah lembut gitu. yang pasti itu diharapkan bahwa anak-anak mengharapkan pastinya, dan semua orang pasti mengharapkan kita boleh tumbuh dalam penuh kasih. Nah kita di sekolah Stella Maris ini kan Educare in Caritatem, mendidik dengan kasih. Kita dalam keseharian melakukan pembelajaran seperti itu, mendidik dengan kasih. Jadi kita terima mereka apa kurang dan lebihnya, dan kita sentuh hatinya, dan mereka tetap jadi bintang kok. Gitu. Mengajar dengan kasih ya, sehingga mereka tidak kekurangan kasih di sekolah. Itu yang kami terapkan di sekolah. Oke. Kalau misalkan kalau seperti itu berarti menurut Miss penting nggak sih kasih ini dalam perkembangan anak-anak? Tentu saya sangat penting ya. Kasih itu kan sangat pondasi yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak gitu. Nanti yang akan menentukan karakter anak tersebut akan seperti apa, seperti itu. Karena kalau anak yang afeksinya terpenuhi dari kecil, dia akan belajar menghargai. Dia akan menghargai siapapun yang ada di dekat dia. Terus kalau afeksinya tercukupi, dia pun bisa menghargai tadi orang-orang yang mungkin berbeda dengan dia. Oke, betul. Karena kebalikannya kalau anak yang kasihnya kurang, afeksinya kurang, dia lebih apatis. Dia lebih Cuek, kurang bisa menghargai juga dengan sesama seperti itu. Kalau misalkan menurut pengalaman Miss mengajar di Stella Maris,
bentuk nyata kasih yang ada di dalam kelas atau dalam keseharian anak-anak tuh seperti apa sih Miss? Contoh real di kelas atau misalkan kayak responnya anak-anak terhadap kasih yang kita berikan tuh seperti apa dalam kegiatan sehari-hari? Ada. Gimana tuh Miss? Setiap kali datang pagi-pagi pasti kita melihat kasih dari anak-anak di Stella Maris. Apa Miss? Anak-anak TK itu usia berapa? 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Kan di Stella Maris tuh ada yang 2 tahun. Miss. Mereka itu setiap kali datang masuk ke lobby, Dari lobby. di drop sama orang tua, masuk sendiri. Mereka itu secara spontan, kebanyakan anak dan ya 95% selalu mencari teman untuk digandeng. Bisa kakak menggandeng adiknya, menjaga adiknya jalan, mereka tuh gandengan tangan untuk masuk ke lobby bersama. Atau bahkan bisa yang kecil mencari gandengan kakaknya untuk jalan. Atau ada temennya yang mungkin masih belum mau masuk ke dalam, masih mau berdiri, diajak, ayo kita masuk ke dalam. Itu contoh kasih bukan? Ya tentu saja. Kasih dengan sesama, dengan teman, itu nyata sekali yang kita lihat setiap hari. Kalau di kelas itu yang menarik sih saat ada teman yang nangis, sering lebih sering anak otomatis ambil tisu, ambilin buat temannya. Terus ada yang botol minumnya siapa nih? Misalnya bilang botol minum siapa? Terus mereka lihat nih punya temannya dan hafal, diambilkan. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Sekarang kalau misalkan berarti dalam keseharian anak yang dalam tanda kutip gitu ya kurang kasih sayang itu kelihatan gak sih Miss? Kelihatan ya. Seperti apa Miss? Terlihatnya dalam sosialisasi antar mereka atau dalam kegiatan di sekolah? Itu kalau anak yang kurang kasih biasanya ya cari perhatian. Oh gitu. Ada yang cari perhatiannya dengan buat perhatian dengan marah dengan temannya tiba-tiba, ataupun dia sangat pendiam. Jadi dia tidak punya percaya diri. Kalau miskin gimana? Yang saya perhatikan sih sama ya. Jadi ada 2 kemungkinan, yang dia sangat aktif bisa jadi, atau yang kedua dia menarik diri dari lingkungan. Dia itu bisa di pojokan sendiri, nggak mau bergabung dengan temennya. Saat main dia lebih pilih main sendiri, jarang komunikasi dengan teman, menarik diri sih kalau saya lihat seperti itu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya berarti jika anak-anak ini baik di sekolah ataupun di rumah itu kurang mendapatkan kasih sayang, dia tuh dalam bersosialisasi juga ada kekurangannya ya Miss ya, maksudnya ya itu jadi kurang percaya diri, jadi nggak berani gitu. Betul. Terus kalau misalkan menurut Miss Grace dan Miss Christine, penting nggak sih anak-anak itu bisa percaya diri sejak dini? Penting banget. Anak-anak percaya diri sejak dini itu sangat penting menurut kami, karena balik lagi seperti yang di awal tadi, percaya diri itu adalah pondasi dari pembentukan karakter anak sejak dini. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan, jadi di sekolah kelihatan nggak nih Miss kira-kira anak yang udah percaya diri sama yang belum percaya diri gitu, percaya dirinya belum keluar tuh kelihatan nggak di sekolah? Kelihatan banget, kelihatan. Karena kita punya banyak kesempatan untuk menyalurkan bakat, menyalurkan minatnya mereka. Nah dari situ kita bisa melihat dia sudah percaya diri atau belum, apakah dia masih belum mampu untuk bersosialisasi dengan orang sekitar, apalagi dengan orang yang baru ditemukan, seperti itu. Berarti ada Miss di kelas sekarang yang kayak masih kayaknya belum terlalu percaya diri nih gitu. Kalau udah semester 2 biasanya udah mulai enggak. Tapi berarti awal-awal tuh ada. Nah, berarti kan dari awalnya belum percaya diri sampai semester 2 rata-rata semua udah percaya diri. Gimana sih peran sekolah sehingga anak ini tuh bisa dari yang tadinya masih malu-malu semester 2 tuh udah mulai percaya diri gitu. Tuh gimana, apa yang dilakukan sekolah Miss? Ada prosesnya, yang pasti ada prosesnya, ada tahapannya yang pasti ya. Di awal itu kita mengobservasi ya. Kita membuat mereka nyaman dulu, membuat nyaman bahwa ini adalah orang tua di sekolah.
yang pertama. Yang kedua adalah kita menjadi teman mereka. Dan yang langkah selanjutnya adalah masih di awal semester itu kita mau membuat kesepakatan bersama dengan orang tua. Apa yang kita sudah observasi tadi kita sampaikan orang tua, dan kita mau membuat goal apa dari sekolah, terus orang tua seperti apa, melihatnya sama atau enggak. Itu kita ada program seperti itu. Dan akan dipantau progresnya. Oh gitu, keren banget ya. Atau untuk bukti nyatanya, untuk melatih, kita banyak sekali kegiatan yang mengajak mereka untuk tampil di depan umum. Seperti itu, seperti perform, menari kah, bernyanyi, atau lomba. Itu kan adalah salah satu aksi nyata atau cara untuk melatih kepercayaan dirinya mereka. Seperti itu. Itu kalau di Stella Maris kebetulan kita banyak aktivitas seperti itu. Gitu. Tapi yang pasti akan dilakukan bertahap ya, karena tadi di kelompok bermain awalnya adalah kita anak itu nyaman dulu dengan kita, observasi dulu ya Miss. Terus gimana sih untuk percaya diri, dia tampil memimpin temannya dulu satu kelas, terus akhirnya memimpin satu level, terus pada akhirnya mereka akan tampil di depan kakak-kakaknya, terus sebelum itu bisa tampil juga di depan orang banyak. Jadi kita biasanya di lobi, di lapangan, atau di aula yang lebih besar. Oh gitu. Nah biasanya proses itu terjadinya berapa lama? Dari mulai dia yang kayak, duh Miss nggak berani, kalau perform mungkin masih belum mau ikut gerak, sampai akhirnya dia paling depan gitu. Kira-kira prosesnya rata-rata berapa lama tuh Miss? Butuh waktu berapa lama? Berbeda-beda sih ya. Beda-beda ya. Ada anak yang sebulan udah langsung show up, ada yang bahkan sampai sekarang yang udah mau tapi masih agak malu-malu gitu. Jadi beda-beda dan tergantung support juga dari orang tua, itu sudah pasti sangat kelihatan ya. Jadi kalau ada yang disupport sama yang mungkin ada orang tuanya mempercayakan penuh ke kita gitu, jadi agak berbeda-beda sih, tergantung anaknya juga. Makanya itulah pentingnya sejalannya orang tua dengan sekolah. Betul. Ya Miss ya, supaya untuk mendukung perkembangan anak-anak biar lebih maksimal. Nah selama proses itu Miss, dari yang malu-malu sampai yang ada nggak sih momen yang kayak wah ini nih keren banget nih perkembangannya gitu Miss? Ada. Oh iya, boleh nggak diceritain Miss dikit Miss? Dari Miss Gusin dulu mungkin. Boleh dulu Miss. Saking excitednya lupa. Iya, jadi kayak momen yang kayak dari yang malu-malu terus wah sekarang udah berani gitu, momen yang kayak menurut Miss sangat ada. wah banget. Kebetulan ada tahun ini, boleh sebut nama nggak Miss? Boleh. Jadi punya murid nih namanya satu Eliezer. Awal masuk nangis, nempel banget sama mamahnya. Terus kita buat nyaman. Sekarang Eliezer ini datang selalu pagi. Wah keren. Semangat, terus besok dia perform membuka acara. Wah keren. Dan besoknya terus waktu kita udah menyiapkan Eliezer, ditaksir nih disukai oleh Miss yang lain yang kebetulan akan punya perform lagi di mall yang lainnya. Dia akan tampil lagi yang tadi. Saya nggak nyangka, yang tadinya nangis, yang nempel sama maminya, dalam waktu ini belum nyampe 1 tahun dia sampai berubah sekali. Berarti muridnya masih ada sekarang ya, ada di kelas. Kalau Miss Grace? Banyak sih ya, tapi sama seperti Miss Grace yang tadi. Jadi ada anak yang tadinya sama sekali nggak mau menari, ya mungkin kita pikir dia nggak suka nari gitu kan, tapi ternyata setelah kita ulik, oh dia malu, nggak mau dilihat sama mamanya, sampai kita bilang, mami nanti kalau anaknya perform tolong ngumpet aja ya, gitu supaya anaknya mau gitu. Nah itu bertahap, itu nggak bisa langsung setahun gitu kan. Nah tapi ternyata anak itu semakin dia dewasa dan kita terus support, sekarang dia udah mau di depan mamanya pun gitu, dia udah nggak malu sama sekali. Tadi mami harus ngumpet-ngumpet, aduh Miss sedih, aku nggak bisa video gitu kan, aku pengen lihat tapi aku harus ngumpet gitu. Nah sekarang sudah tidak seperti itu. Wah keren ya Miss. Ada prosesnya, ada prosesnya. Tadi dia diberi kepercayaan, kamu bisa kok, terus diberikan wadah. Wadahnya tadi, di wadahnya tadi tampil di temannya dulu, kelas, level.
bertahap seperti itu dan diberi kepercayaan, pada akhirnya bisa berhasil, ya, tadi ya. betul. Kita kasih kesempatan sih ya, kesempatan terus meningkatkan kepercayaan dirinya dengan kita kasih afirmasi positif tentu, seperti itu. Oke, nah balik lagi, itu kan berarti semua itu tuh bisa terjadi dan goalsnya itu bisa tercapai apabila ada support baik dari guru maupun orang tua. Kayak tadi ceritanya Miss Christine dan Miss Grace, anaknya yang tadinya malu, dapat support dapat kesempatan dan dapat support dari orang tua, walaupun tadi walaupun kata Miss Grace harus ngumpet-ngumpet orang tuanya, tapi itu bentuk salah satu bentuk support ya Miss ya, orang tuanya mau menurunkan egonya untuk aduh nontonnya ngumpet-ngumpet deh, tapi itu tetaplah bentuk support sebenarnya gitu. Nah tapi mau tahu deh Miss, apa ya, ada kesalahan-kesalahan apa yang biasanya nih dilakukan orang tua di rumah yang bikin anak tuh jadi entah perkembangannya mandek atau kurang percaya dirinya tuh, kok kayaknya dia masih malu-malu terus ya gitu, kira-kira ada nggak Miss? Salah satunya salah satu yang terlihat sekali ya, yang biasanya ambil bagian dalam proses itu adalah saking sayangnya. Jadi terlalu sayangnya orang tua dengan anak ini. Yes. Jadi apa-apa dibantu. Contohnya pakai sepatu dibantu. Terus akhirnya kan itu prosesnya anak tidak mencoba sendiri, itu kan pengaruh ke motorik halus, pengaruh dalam keterampilan kemandirian. Jadi tadi semua dibantu, baik tadi pakai sepatu ataupun digendong, saking sayangnya tuh dari turun mobil sampai ke kelas digendong gitu. Jadi saking sayang, padahal itu menurut saya dan pasti setuju ya, itu membuat anak itu kemandiriannya menjadi kurang maksimal sih ya. Padahal mungkin bagi mama dan papa yang melakukan itu bentuk aku sayang sama anak menunjukkan aku. rasa kasih sayang kepada tapi anak. ternyata itu adalah salah satu hal yang bisa menghambat perkembangan anak-anak, karena mungkin dengan dibantu itu anak juga jadi kurang percaya diri ya untuk melakukan apa-apa sendiri ya Miss. Karena nggak dikasih kesempatan untuk mengerjakan sendiri. Ada tips simple nggak Miss yang bisa dilakukan orang tua nih supaya, aduh aku berarti kayaknya salah nih, aku harus bantu anakku, minta dong Miss sarannya biar aku bisa jadi support terbaik buat anak-anakku. Ada. Tentu saja ada. Jadi sebenarnya tidak salah menunjukkan rasa kasih sayang orang tua kepada anak. Cuman ya kita harus pilah dulu caranya gimana gitu. Anak ini kan semakin besar, dia tingkat kemandiriannya harusnya semakin meningkat gitu. Apalagi kalau dia sudah berangkat ke sekolah, karena di sekolah itu tentu saja mereka harus berusaha mandiri, karena kan sekolah mengajarkan kemandirian. Betul. Gitu. Jadi kalau orang tua sudah mengantarkan anak ke sekolah, berarti mereka itu harus sudah siap untuk bekerja sama dengan sekolah. Tentu saja mendengarkan masukan dari guru. Misalnya kita bilang gini, mami, ini anaknya sudah waktunya untuk mandiri. Cari cara yang paling simpel aja, pakai sepatu. Terus mengingat tempat makannya sendiri. Nah, itu kan botol minumnya sendiri, merapikan kembali. Nah, berarti di rumah juga diberlakukan hal yang sama. Misalnya makan diambilin, oke, mungkin karena panas gitu kan. Ya, anak-anak kan pasti punya piring untuk khusus untuk anak-anak ya, yang tak plastik atau yang tidak gampang pecah gitu ya. Jadi pada saat mereka selesai makan, ya kita kasih tahu, kalau saya bagi rapuh saya bilang, ajarkan anak untuk merapikan sendiri tempat yang setelah selesai dia makan. Ataupun dia ada kotor-kotor di meja, ya ajarkan anak bagaimana cara membersihkan, itu bagian dari tanggung jawab. Jadi kita harus memberikan kesempatan untuk anak belajar mandiri. Jangan karena kasihan nih masih kecil nih, terus biarin aja ntar gede bisa. Betul, bisa jadi kan setelah besar dia ingin terus merasa dilayani. Nah itu kan ya sebenarnya yang akan merasa kesulitan adalah orang tua. Kalau anak itu punya rasa ingin terus dilayani, nggak mandiri, kesulitan tentu saja orang tua. Jadi sebenarnya kita di sini membantu ya, supaya orang tua tidak kesulitan ketika anak besar dia sudah mandiri gitu. Oh iya betul. Jadi sebenarnya ya itu tadi ya Miss, kita
mendidik anak untuk melatih kemandirian tuh bukannya berarti nggak sayang sama anak. Bukan, Ya, justru karena sayang. kita mau dia bisa melakukan apa-apa Betul. sendiri. Nah, Miss, kalau misalkan untuk anak-anak yang pemalu nih, kira-kira Miss, menurut Miss Christine dan Miss Grace, itu tuh sebenarnya kita sebagai guru ya terutama itu harus mendorong mereka untuk berani atau kayak udah biarin deh, mungkin karena emang sifatnya pemalu gitu. Karena biasanya ada orang tua yang dalihnya tuh kayak, ya Miss anaknya introvert jadi nggak berani atau ini gitu. Apakah tetap harus dipaksa atau dipaksa untuk ditampil atau enggak? Ada dua nih. Oh, ada gitu. dua. Dia di rumah tidak malu-malu, di sekolah dia malu-malu gitu kan. Nah, gimana tuh? Itu anak yang mana? Malu yang mana dulu nih? Malu di umum apa malu di rumah? Ada yang di sekolah justru lebih cerewet Miss dari di rumah juga ada. Oh, kebalikannya. Nah itu yang pasti mereka diberi ruang, jadi kita masuk menjadi mereka dulu, masuk menjadi teman mereka. Jadi kalau mau dorong pun, tapi kita harus sejajar dengan mereka, jadi teman yang nyaman. Setelah menjadi teman yang nyaman, akan kebuka. Kenapa sih? Contohnya saya, dulu kan pendiam banget ya, aku pendiam banget. Tapi setelah diberikan ruang, diberikan kepercayaan, wow, sekarang bukan pendiam lagi, disuruh diam susah. Nah, itu terjadi juga ada anak-anak yang anak didik saya, karena tadi saya menerapkan ke diri saya ke anak-anak itu, ternyata ya mereka, kita harus jadi teman mereka yang menyenangkan buat mereka. Akhirnya mereka tahu, oh ini bisa diajak ngobrol, bisa dijadikan teman, akhirnya bisa tahu solusinya seperti apa. Kalau saya pilih menjadi dua. Saya tanya dulu nih, dia diam banget ya Miss. Diam kenapa nih? Di sekolah dia nggak diem kok Mami, kenapa dia di rumah bisa diam? Atau kebalikannya. Jadi kalau ada anak yang dia diam di sekolah tapi di rumah dia cerewet, berarti di rumah itu adalah zona nyamannya dia. Berarti kita ingin membuat dia merasa nyaman, tidak malu lagi di sekolah. Ya kita buatlah sekolah menjadi zona nyamannya juga, kita buatlah dia nyaman seperti itu kan. Atau kebalikannya, kok di rumah dia diem ya Miss, tapi di sekolah dia cerewet banget gitu. Bisa jadi di rumah dia tidak punya teman untuk bermain, untuk cerewet ya. Untuk orang tuanya mungkin terlalu sibuk, mbaknya juga mungkin tidak mau ajak dia bermain gitu. Dia punya kesempatan di sekolah untuk mengeluarkan semua rasa ingin tahunya, kesenangan dia di sekolah seperti itu. Jadi kita harus ngobrol dengan orang tua. Harus diskusi, menjadi teman. Itu. Oke. Miss, kalau misalkan ada nih anak-anak yang suka nangis nih kalau ditinggal di sekolah nih, itu tuh gimana Miss? Karena menurut yang aku pernah baca, katanya sebenarnya anak yang nangis kalau ditinggal sama orang tuanya di sekolah itu tuh sebenarnya bentuk kesuksesan orang tua untuk menjalin hubungan sama anak. Berarti hubungan mereka nih sebagai orang tua dan anak tuh sehat, sampai anak-anak tuh nggak mau lepas dari orang tuanya. Nah, tapi menurut Miss Christine dan Miss Grace itu normal nggak sih? Berhubung kan bentar lagi masuk tahun ajaran baru nih Miss, banyak orang tua yang mulai ragu-ragu, mulai takut-takut ninggalin anaknya yang mungkin baru pertama sekolah, takut nangis. Tapi itu tuh hal yang normal nggak sih Miss? Normal. Menangis di saat datang ke sekolah pertama kali itu normal banget. Normal ya. Tapi belum tentu semua anak menangis gitu kan. Ada yang memang dia udah berani gitu. Tapi kalau untuk anak yang menangis ini datang ke sekolah pertama kali itu normal, karena dia lepas dari orang tua. Betul. Yang which is itu pasti dia sangat dekat mungkin dengan orang tuanya, seperti yang tadi pernah Miss Pinkan baca. Itu bukti kesuksesan dari orang tua bahwa dia dekat dengan anaknya gitu kan, dan dia harus berpisah dengan orang tua, terus bertemu dengan orang baru yang belum dia kenal gitu. Wajar dia menangis gitu. Nah, makanya kita sebagai guru harus cara pendekatannya gimana supaya anak itu merasa nyaman dengan kita. Jadi besok dia datangnya nggak nangis lagi. Tapi nggak apa-apa, orang tua nggak perlu khawatir. Ada yang bilang seperti ini, perasaan orang tua itu connect ke anak. Jadi waktu anak itu diantarkan ke sekolah, orang tua kayak
aduh iya nggak ya, Ragu-ragu. keyakinan. harus yakin, percaya sama guru. Nah, ntar juga diem gitu kan. Nanti anak itu juga akan merasa tenang sendiri. Oh, gitu. Tapi kalau orang tuanya gelisah setelah ngantar, tapi gelisah, aduh tadi anakku nangis nggak ya? Nah, anak itu akan ngerasa. Alhasil dia akan lama, gitu, lama nangisnya. Nah, harusnya dia bisa sehari 2 hari tidak menangis, akhirnya jadi sebulan. Karena orang tuanya sendiri pun punya perasaan yang kurang yakin Kurang dengan yakin. anaknya, gitu. Jadi nggak percaya juga mungkin dengan anaknya atau dengan gurunya mungkin seperti itu. Nah itu pentingnya si guru itu paham bahwa wajar kok itu menangis, karena biasanya yang saya sampaikan adalah wajar mam putranya nangis atau putrinya menangis karena ini area baru. Bantu di rumah sampaikan bahwa siapa saya, sekolah atau apa. Jadi perlu dari orang tua juga memberikan Penjelasan. informasi, penjelasan ini orang tua yang baru, karena dia pasti kaget ini zona nyamannya berpindah. Yang kalau tidak diinformasikan terlebih dahulu dari pihak orang tua kaget. Kagetnya. Jadi biasanya sih orang tua yang sudah menginformasikan lebih dahulu, nanti sekolah biar apa, ketemu siapa, itu akan berbeda. Oke, gitu ya. Kalau dalam proses membangun kepercayaan dirinya anak-anak, tapi ada anak nih Miss yang kayak nggak mau terus diajak tampil ke depan tuh gimana Miss? Apakah kita harus memaksa mereka untuk mau tampil atau kayak udah deh ntar dulu deh gitu? Ya kalau kita usahakan pasti kita usahakan ya. Tapi kalau misalnya ini naik atas panggung nih ya, gitu naik atas panggung lihat banyak orang ya, janganlah. Jadi justru kayak kasihan anaknya jadi malu mungkin. Jadi kita kasih kesempatan untuk dia tampil di kesempatan yang lain dan skala lebih kecil, gitu ya. Jadi di kelas gitu di ya kelas Miss. mungkin jadi pemimpin di kelas seperti yang Oke. disampaikan Miss Christine tadi, mimpin doa, mimpin temannya baris. Itu yang sederhana dulu. Nah, nanti kalau dia sudah mulai berani baru kita naikkan ke tampil di depan umum seperti itu. Bertahap. Bahwa yang tadi kenapa sih anak perlu masuk dari kelompok bermain? Karena kelompok bermain itu selain menyiapkan motoriknya, tapi sosial emosionalnya di situ. Jadi dari tadi memimpin hal-hal yang biasa ya, memimpin doa, memimpin baris, terus pada akhirnya dia menampilkan kemampuannya. Kita juga ada kegiatan yang namanya perform dari materi yang sudah kita pelajari. Ada kita itu. Jadi ada satu event orang tua akan masuk ke area sekolah dan melihat penampilan anak-anak mereka dan mempresentasikan kepada mereka dengan beberapa area tadi. Tuh, yang itu bertahap yang puncaknya nanti di area umum yang besok akan dilakukan di 29 Mei. Oh gitu. Kita Jadi punya kegiatan. Berarti sebenarnya yang dipaksa harus ambil gitu sih enggak ya, cuman diberikan kesempatan sedikit demi sedikit gitu, mulai tadi yang skalanya paling kecil yaitu di sekolah, terus mereka juga dikasih kesempatan untuk presentasi di depan mama papa, terus habis itu nanti semakin besar berarti di area yang umum, di lingkungan yang kalau mungkin di sekolah kan mereka udah kenal, tapi di area yang di public area yang orang lain yang kita nggak kenal itu tuh bisa lihat semua gitu. Oke, jadi menurut Miss Christine dan Miss Grace, apa sih yang bikin Stella Maris nih beda nih gitu dalam perkembangan membantu perkembangan anak nih terutama? Stella Maris itu punya slogan atau punya karakter yang unik. Apa Miss Christine karakternya? Tadi Mandiri, menghargai, ingin tahu, peduli. Tapi secara menyeluruh edukariin karitatem atau mendidik dengan kasih. Seperti itu. Karena kasih ini kan landasan, pondasi. Gimana caranya Stella Maris atau caranya sekolah tuh menciptakan lingkungan yang aman dan juga tadi karena slogan Educare in Caritatem tuh gimana biar lingkungan sekolah ini penuh dengan kasih gitu? Ya, yang pasti dari warga sekolahnya dulu nih, kita gurunya juga. Gurunya tuh harus punya kasih. Terus kita pun diberikan pendampingan tentang psikologis anak.
gitu, bertahapnya seperti itu. Yang kedua ada program-program yang menarik, program-program yang bervariasi, jadi diberikan ruang seperti itu menjadi satu kesatuan yang menurut saya oke banget. Oke banget setelah lulus nanti ini seperti apa, dari level KB akan menjadi apa, progresnya di TK akan menjadi apa, dan lulusan dari TK itu seperti apa. Itu Oke, sangat- udah disiapin ya? Sudah secara bertahap. Oke. Dan sesuai porsinya anak-anak Usianya. usianya mereka seperti itu. Oke, tadi beberapa udah ada disinggung dan di-spill dikit-dikit program-program khusus yang ada di TK Stella Maris terutama ya untuk membangun karakter anak. Boleh nggak sih Miss diceritain beberapa program yang sangat yang khusus, yang beda, yang Spesial, menarik ya? Ada di akhir bulan ini kita punya event yang Student learning presentation. ya student learning Oh, presentation Oke, itu apa tuh Miss? Boleh diceritain dikit? kebetulan Miss Christian adalah PIC-nya, jadi bisa dikasih tahu secara Ya, detail. di-spill gitu. dikit Miss. Nah, student learning presentation anak mempresentasikan apa yang kami siapkan. Kebetulan tanggal 29 Mei nanti di 20. Mall 9 Mei ini Oh, ya. di Mall Ararasa semua anak dari KBK hingga TKB akan menampilkan performnya. Dan keren kebetulan banget. Ini kita drama musikal. Keren nggak TK loh drama Drama musikal anak TK. Berarti ada nyanyinya, Ada ada drama. narinya, ada dramanya, wah. Betul, itu. Keren banget. Ini anak TK nih Miss yang Dari Dari KBK KBK. sampai Wow. TKB. jadi kalau misalkan penonton podcast hari ini mau lihat nih anak-anak TK KB dan TK Stella Maris BSD menampilkan kemampuan mereka, talenta mereka, boleh datang ke Mall Ararasa ya tanggal 29 Mei. Jam berapa Miss? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Tunggu ya. Nanti bisa dilihat anak-anak Stella Maris berani, pintar, cantik-cantik, Wah. ganteng-ganteng, dan Buat- berkasih tentu saja. Iya, berarti buat mama papa yang lagi nyari-nyari sekolah dan pengen kayak tertarik nih sama Stella Maris BSD, boleh juga ya sambil lihat-lihat di situ. boleh Nanti boleh tanya-tanya juga sama miss-miss yang ada di situ tentang program-program lainnya gitu. Sekaligus nonton penampilan anak-anak yang akan perform gitu. Ditunggu ya. Kalau Miss Christine dan Miss Grace sendiri nih, tipe yang kalem atau yang aktif sih kayaknya? Kitanya. Kalau guru TK harus aktif dong. Aku dulu pendiam. Oh, Saya dulu pendiam. Tapi emang bisa ngajar anak TK jadi pendiam? Tentu tidak ya. Jadi kita harus super aktif, bahkan lebih aktif dari mereka gitu. Menyeimbangi. Miss Christine juga pendiam. Oh tadi. iya, dulu tuh pendiam banget. Jadi dulu zaman masih kuliah tuh harus disenggol dulu atau kakinya harus diinjek dulu baru ada suara. Tapi setelah terjun ke TK, ya mereka ini masa kita nggak apa ya, tidak merespon kan juga gimana mereka mau nyaman, kita harus respon. Dan akhirnya di situ kadang celotehan anaknya, akhirnya kita senyum sendiri, awalnya senyum sendiri, akhirnya kita cerita sama teman sama pasangan, akhirnya lama-lama jadi kita aktif. Oh, Wah. gitu. Berarti kita tim aktif ya. Berarti yang harus beradaptasi itu bukan anak-anak doang, miss-missnya juga. Gurunya harus beradaptasi. Oke, Betul. kalau menurut Miss Christine dan Miss Grace lebih challenging mana nih untuk ngurusin anak yang super aktif atau yang super pendiam? Jadi mendingan yang kayak dapet anak yang aktif banget atau yang pendiam banget, Miss? Gimana ya jawabnya ya? Nah, untuk tim anak aktif dan anak kalem ini kan, atau yang pendiam ini kan punya challenge-nya masing-masing ya. Dua-duanya cukup challenging ya, tapi yang more itu menurut saya dua-duanya more. Karena ada Ya. sangat ya. Karena gini, kalau anak yang aktif itu kan mungkin kita untuk fisik capek, karena kita mungkin harus kejar-kejar atau harus gendong gitu kan. Supaya dia mau tenang. Nah itu mungkin ke badan lebih letih, lelah, lesu. Nah kalau untuk anak pendiam, challenge-nya adalah gimana caranya supaya bikin dia tidak diam. Gitu. Oh, memikirkan ide. Iya. Jadi pakai plan ini kok belum nembus plan ini nih. Jadi yang challenge-nya adalah mencari ide-ide baru Mencari untuk ide. Untuk suruh anak diam, suruh anak Ngomong. aktif. Nah, gitu. Iya. Kalau disuruh pilih mending yang mana, Miss? Mending yang anak yang nggak pede atau anak yang super pede?
Anak yang pinter tapi nggak pede atau anak yang biasa aja tapi super pede? Karena Dua-duanya kita punya- guru ya, guru kita harus menerima mereka dengan segala keunikannya. Karena sebetulnya mereka adalah bintang kok. Kenapa belum mereka bersinar? Karena kita belum mengenali mereka. Oh. Mereka pasti bersinar. Mereka setelah punya kita mengenal keunikannya ya. masing-masing ya. Gitu ya. Jadi kalau disuruh milih kita pilih dua-duanya. Jadi siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Ah. Jadi kalau ada yang over banget nanti kita arahkan supaya tidak terlalu over. Dan nanti yang masih belum terlalu bersinar, kita kasih sinarnya supaya dia lebih bersinar. Oke. Seperti itu. Kalau harapan Miss nih untuk anak-anak yang mungkin sekarang lagi belajar di TK Selamaris atau yang sudah itu setelah mereka dewasa nanti, harapan Miss Christine dan Miss Grace terhadap anak-anaknya, Miss apa? Jangan nangis. Ya. Mau sedih nih ingat kalau udah gede. Iya, kan? udah mau lulus ya, lagi mau naik kelas. Berikanlah kasih kepada teman sekitarmu, karena dengan memberikan kasihmu kau menjadikan mewartakan kabar sukacita Tuhan. Kalau Miss Grace ada Kalau- pesan-pesan nggak? Bukan pesan-pesan sih ya. Harapan saya kepada anak-anak itu balik lagi ke slogan kita, mandiri, menghargai, ingin tahu dan peduli. Karena itu semua sebenarnya sudah mencakup dari bagian dari kasih seperti itu. Oke, kenapa sih Miss setelah setelah kita ngomongin tentang anak-anak di KBTK Stella Maris BSD ya terutama ya, berikanlah alasan kenapa ya orang tua tuh harus join nih di KBTK Stella Maris BSD. Miss Grace dulu, aku dulu. Silakan. Yang lebih tua dulu. Ya, yang jelas satu, sekolah kita sekolah holistik, sekolah Katolik yang mendidik dengan kasih. Terus guru-gurunya berpengalaman. Terus juga kita punya banyak program, punya Oke. kegiatan wadah yang menjembatani mereka. Yang jelas juga kita membangun komunikasi dengan kedua orang, dengan orang tua itu kan segitiga pilar pendidikan itu kita jalin gitu. Jadi wajib bergabung join. di Stella Maris. Miss Grace mau nambahin? Kurang lebih semua sudah disampaikan oleh Miss Christine ya. Intinya kita terbuka dengan segala masukan, karakter anak seperti itu. Kita selalu welcome gitu. Mungkin orang tua bisa merasakan kalau dia sudah melihat-lihat sekolah A, sekolah B, sekolah Stella Maris seperti itu, pasti akan ada perbedaan, terutama di bagian tenaga pendidiknya yang berpengalaman dan kita itu caring teacher gitu. Jadi kita mendidik dengan kasih, jadi anak-anak juga pasti akan merasakan perbedaan lah masuk ke sekolah A, sekolah B atau sekolah C. seperti itu. Sentuhannya. Sentuhan kasih tadi ya, karena kita Educare in Caritatem, jadi KBTK Stella Maris bisa memberikan kasih kepada anak-anak yang ada di sini untuk tumbuh dengan kasih. Dengan segala keunikannya. Gitu. Mengharapkan dengan mandiri juga dengan semua acara-acara event kita Oke. seperti itu. Oke, nah tadi kan ada upcoming eventnya itu tadi student learning presentation. Boleh nggak sih Miss nih sekalian boleh dipromoin sedikit program student learning presentation ini Miss? Kebetulan passion saya tadi student learning presentation ini, kebetulan ini adalah penggabungan dari berbagai expo yang ada. Expo yang ada dengan materi pembelajaran yang ada, itu kita menggabungkan menjadi satu kesatuan. Jadi tadi dalam masuk drama musikal, di situ juga anak-anak yang sudah bisa baca ketahuan akan menjadi narator, keren. pemain drama, menari, yang punya potensi menyanyinya ini bagus, itu akan tampil gitu loh, tampil. Anak kelompok bermain biasa tampil loh, dibuka 3 tahun, itu menurut saya wow banget. Berarti Tidak nggak menutup kemungkinan ya kakak juga. Kakak tuh drama itu punya challenge banget. benar gitu. Berarti nggak cuman anak-anak terlihat dalam latihan-latihan sangat excited ya Miss ya mau perform. Pastinya orang tuanya juga excited banget nunggu-nunggu Untuk menunggu perform, performnya surprise mereka. perform dari anak-anaknya mereka. Betul. Gitu. Oke, tadi kegiatannya akan diadakan di mana Miss? Di Mall Ararasa BSD. Di Mall Ararasa BSD tanggal 29 Mei jam 3 sore. Jam 3 sore.
Nanti di situ dilihat nih anak-anak yang nari gitu ya. drama. Namanya aja udah student learning presentation. Presentation. Tapi learningnya bukan cuma learning yang bisa baca A, B, C. Ada juga sih. Ada, kan Karena kita kan baca membaca narator. narasi sebagai narator gitu. Terus ya lihat juga presentationnya apa, dia keberanian dia tampil di depan umum, menyanyi, menari, bermain drama. karena itu dari eskul ya, Miss, ingat saya itu dari eskul. Ya, Kita punya eskul. penggabungan beberapa ekskul, dari ekskul menyanyi, menari, tadi. Oke. Terus tadi ada kita pernah juga ada ekskul teater. Teater. Oke. Nah, sekarang kita udah ada di sesi Q&A. Kita ada di sesi Q&A. Ada beberapa pertanyaan, Miss, yang mau kita jawab. Nah, langsung dibacain aja pertanyaannya. Boleh. Yang pertama, bagaimana saya bisa bertumbuh tanpa membandingkan diri dengan orang lain? Gimana, Miss? Boleh dijawab dulu, Miss, kalian? Mau langsung dijawab. Iya. Bagaimana caranya saya tidak membandingkan dengan orang lain? Iya, bisa tumbuh tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Fokus pada diri sendiri. Gitu. Jadi baik anak maupun orang tua jangan sampai ada terucap dari mulutnya kayak tuh lihat anak si A dia udah bisa ini. Oh no, setiap anak itu punya keunikan, punya talenta, punya kemampuannya masing-masing. Anak si A bisa melakukan hal ini, belum tentu dia bisa melakukan hal yang lain yang yang anak tersebut bisa lakukan gitu. Jadi intinya sih fokus ke diri sendiri, mengembangkan bakat sendiri daripada harus melihat orang lain. Seperti itu. Kalau dari saya itu berpenerimaan orang tua bahwa anak itu unik, anak itu spesial dan dia berharga di mata Tuhan. Jadi ayo kita sama-sama mengembangkan potensi dan talenta yang Tuhan sudah berikan. Oke. Jadi kita menjadi kita itu tangan-tangannya Tuhan untuk anak-anak. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk diri kita sendiri, berarti kalau kita mau berkembang terus, jangan membandingkan diri dengan orang. Kita harus fokus pada potensi kita. Begitupun kalau kita jadi orang tua yang ingin anaknya berkembang, jangan dalam masa perkembangannya jangan nggak usah fokus sama anak lain gitu ya. Fokuslah pada ikut-ikutan hanya dia bisa balet loh, cantik kalau pakai baju balet, ikut. Anaknya potensinya bukan di situ. Betul. Bisa jadi dia main musik gitu. Mungkin karena kalau misalkan terlalu ngelihat ke orang jadi nggak paham dengan nggak fokus dengan yang kita punya jadi atau yang anak tahu kita talenta punya. diri dia tuh apa. Oke. Kalau pengalaman yang membuat saya menjadi lebih kuat dan penuh kasih? Ini mungkin boleh Miss Christine dan Miss Grace, adakah pengalaman yang bikin Miss Christine dan Miss Grace jadi lebih kuat dan penuh kasih? Kita menjadi kuat itu karena kita diterima oleh keluarga kita, keluarga di rumah kah, keluarga di sekolah kan, karena sekolah itu kan rumah kedua. Jadi kalau rumah kedua kita nyaman pun kita akan jadi kuat, tangguh kok dengan menghadapi ya tadi perkembangan zaman dalam mendampingi anak-anak dan orang tua pun berbeda loh sekarang. Oh iya, gitu. Ya, support sih ya, support dari orang sekitar, baik itu keluarga, teman, terutama seperti itu. Jadi kalau kita disupport, pasti kita akan menjadi lebih kuat. Oke. Nah, tadi ada yang bertanya juga, Miss, minta dikasih saran bagaimana caranya supaya bisa menebarkan energi positif ke orang-orang di sekitar kita. Menebarkan Energi positif. iya, biar selalu positive vibes gitu, Miss. Apa yang kalau Miss Grace dan Miss Christine gitu, apa yang dilakukan supaya terus punya positive vibes gitu, terutama dalam mungkin dalam pekerjaan atau di lingkungan sekolah saat bersama anak-anak gitu. Ya kebalikan dari positive vibe itu apa? Negatif. Kan? Jadi kita jangan hilangkan pikiran negatif ya terhadap orang lain terutama, karena kita kalau sudah punya pikiran negatif terhadap orang lain pasti kita akan bawaannya curiga terus gitu kan, was-was terus. Jadi ada baiknya kita ya boleh sih was-was kepada orang lain untuk jaga-jaga. Ya kita kalau kita ingin menyebarkan positif ya kita harus positive thinking juga. Positive gitu. thinking, kembali lagi positive thinking.
Tadi Mungkin yang ceria gitu ya. Kayak Menyapa. kita ceria, Menyapa. di pagi betul. hari dengan rekan, karena aura di pagi hari itu akan membawa rentetan kepada anak-anak yang akan terasa. Anak-anak akan merasakan ya energi kita. Kalau kita lagi nggak happy mungkin ya anak-anak pasti akan merasakan. Jadi kita berusaha setiap pagi punya mood yang baik, ceria. Keren banget ya. Dengan obrolan menyapa hari orang-orang ini. sekitar ya. Dimulai dari situ. Kan nggak happy ya kalau misalnya kita udah nyapa selamat pagi Miss, terus tidak dibalas gitu kan. Jadi sehingga kita kayak wah gitu kan. Jadi itu tidak menyebarkan apa tadi positive vibes, energi positifnya. Itu aja kelihatan itu ya. adalah hal simple ya, menyapa orang saat bertemu. Gitu. Kayak gila. Dari tadi kita udah banyak sekali ya jawaban-jawaban dan tips-tips yang kita dapat dari obrolan hari ini, tapi nggak kerasa nih ternyata kita udah hampir 1 jam ngobrol. Terima kasih banyak Miss Grace dan Miss Christine. Dari obrolan ini kita bisa lihat ya Mama Papa bahwa anak-anak tuh tidak hanya butuh pendidikan, tapi mereka juga butuh kasih sayang dan dukungan yang konsisten dari rumah maupun dari sekolah. Jadi ketika orang tua dan sekolah itu saling bekerja sama, berjalan bersama-sama, anak tuh akan tumbuh lebih percaya diri dan siap menghadapi dunia dengan versinya sendiri yang pasti. Semoga sharing hari ini bisa jadi insight dan inspirasi untuk kita semua. Nantikan juga podcast Tema Talk minggu depan setiap hari Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kredibel dan juga host-host yang kece. Jangan sampai ketinggalan dan gak daftar ya, karena setiap podcastnya Tema Talk itu free. Jadi jangan lupa untuk daftar. Dapatkan juga informasi terbaru tentang podcast dan Sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Kami pamit undur diri dulu. Bye-bye. Bye.